Dan lebih aneh lagi, dalam Quran ada nggak istilah Firdaus? Ada. Dalam kitabnya orang Yahudi ada nggak istilah Pardesh? Ada. Dalam tradisi Hindu ada istilah kota Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, sampai sekarang. Apa arti Pradesh? Surga. Kok bisa begitu? Saya pun bingung menjawabnya. Karena memang begitu faktanya. Di dalam tradisi India ada istilah Pradesh. Tradisi Yahudi ada istilah Pardesh. Quran menyebut Firdaus. Arti harfiahnya sama, surga. Makanya dulu, kenapa para wali Songo dulu itu mengislamkan Jawa yang waktu itu belum Muslim itu begitu mudah. Kenapa? Karena pendekatan seperti ini tidak menyinggung orang, tidak mengkafir-kafirkan orang, tetapi dengan pendekatan ini semakin orang itu diterima, tapi semakin dilengkapi. Gitu ya, bisa selesai. Ya, monggo. Mengenai kisah malaikat dari Baru, selama ini saya cuma mendengar dari kisah-kisah India. Tapi Profesor mengatakan ada banyak sumbernya. Sebenarnya kisah-kisah tadi bisa diketahui dari sumber-sumber yang mana? Kalau kita tahu istilah Malakaini bibabi laharuta wa marut, ada istilah kota yang disebut Babel. Babil. Kalau dalam Quran disebut Babil. Dalam kitab orang Yahudi disebut Babel. Dalam Al-Quran disebut Jibril, disebut Jabrail. Kalau dalam qiraah Syu'bah dibaca Jabrail. Kalau dalam qiraah Hafs boleh dibaca Jibril. Perhatikan tuh, nama Jibril, Jabrail. Dalam bahasa Ibrani kitabnya orang Yahudi disebut Gabriel. Berarti ini tokohnya satu atau beda? Satu. Kalau kita lihat belakangnya itu ada il, ada el. Kota disebut Babil, Babel. Perhatikan ada il, el. Apa arti harfiahnya il, el? Tuhan. Dalam tradisi India tidak mengenal istilah el atau il, tapi mengenal istilah dev. Maka Babil dalam tradisi India itu disebut sebagai kota Mahadev. Mahadev itu apa? Kotanya Tuhan. Sama dengan Babil, kota Tuhan. Arti harfiahnya. Dan lebih aneh lagi, dalam Quran ada nggak istilah Firdaus? Ada. Dalam kitabnya orang Yahudi ada nggak istilah Pardesh? Ada. Dalam tradisi Hindu ada istilah kota Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, sampai sekarang. Apa arti Pradesh? Surga. Kok bisa begitu? Saya pun bingung menjawabnya. Karena memang begitu faktanya. Di dalam tradisi India ada istilah Pradesh. Tradisi Yahudi ada istilah Pardesh. Quran menyebut Firdaus. Arti harfiahnya sama, surga. Makanya dulu, kenapa para wali Songo dulu itu mengislamkan Jawa yang waktu itu belum Muslim itu begitu mudah. Kenapa? Karena pendekatan seperti ini tidak menyinggung orang, tidak mengkafir-kafirkan orang, tetapi dengan pendekatan ini semakin orang itu diterima, tapi semakin dilengkapi.
Tidak terbuang, tapi dilengkapi pengetahuannya. Mungkin panjenengan dan saya sendiri baru sadar sekarang. Ternyata dakwah itu tidak bisa frontal kan? Tapi dengan cara apa? Bertahap. Dan tahapan ini bukan tahapan semakin turun, tapi semakin naik levelnya. Makanya salah satu contohnya ini, sampai punya putra, punya anak, punya cucu, dimasukkan ke pesantren. Ada nggak? Ada. Kenapa kok disebut pesantren? Kenapa? Dari kata santri. Saya tanya sekarang, santri itu aslinya dari bahasa Arab atau bukan? Bukan. Dari bahasa apa? Jawa. Bukan. Dari bahasa Sanskerta, bahasa Hindu. Dari kata santri itu bahasa Tamil, artinya orang yang belajar kitab suci Weda, itu santri. Kalau dalam bahasa Tamil, kalau dalam bahasa Sanskrit bukan disebut santri, tapi disebut sastri. Bahasa Sanskritnya sastri, bahasa Tamilnya santri, orang yang belajar kitab suci Weda. Kitab suci Wedanya sendiri disebut sastra. Makanya di situ disebut Manawa Dharma Sastra. Kitab suci yang diterima oleh mana? Kemudian kalau sudah ada penjelasan begini, berarti ini dari bahasa orang kafir. Jadi nggak boleh pakai kata pesantren lagi. Kira-kira ada nggak yang punya pikiran gitu? Mana orangnya? Kata surya juga begitu. Matahari. Kita nggak pakai lagi. Kata bakti, kata guru, kata siswa, sisya, mahasiswa, kita buang semua. Bahasa itu netral. Bahasa itu netral. Hanya karena kekurangan literasi, sehingga kita ini terlalu mudah untuk apa? Dulu pernah saya bahas itu karena ada orang yang berkata begini. Jangan lagi memberi nama Wisnu lagi. Kalau ada punya nama Wisnu, buang itu nama. Karena itu adalah Hindu. Jangan lagi pakai istilah Pertiwi. Karena itu adalah istilah non-Muslim. Karena itu adalah istilah yang tidak Islami. Ada dulu. Saya bantah, saya tulis di Republika waktu itu. Bantahan saya ringkas saja begini. Kalau kita dilarang pakai istilah Pertiwi dengan alasan ini dari bahasa non-Muslim, saya tinggal sodorkan saja. Kenapa Saudi Arabia menerjemahkan Quran dalam bahasa Hindi, tulisan Hindi, ya, tulisan India. Di situ kalau menyebut bumi dengan istilah Pertiwi, berarti yang salah itu ulama Saudi atau yang komentar tadi? Saya kebetulan di rumah itu punya Al-Quran dalam bahasa Hindi, bahasanya orang-orang Hindu. Saya juga punya Quran bahasa Cina, bahasa sucinya orang-orang Cina. Apakah itu salah? Oh, salah ini Ustaz. Yang menerbitkan Saudi Arabia. Terus Saudi Arabia yang salah atau ente yang salah? Tinggal dikembalikan saja. Jadi agama itu kompleks, tergantung kearifan kita dalam menikah. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua ya. Saya kira demikian. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya tutup dengan doa majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.